وأسرى به ربي من الهجر ليلة إلى المسجد الأقصى لرحية حناني وأسرى به ربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmatul iman dan Islam. Menggunakan nikmat sehat walafiat. Dan kita bisa lihat di belakang ini yang begitu indah, pantai lautan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertafakkur mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kami sedang berada di pantai Tanjung Anu, Pulau Lombok yang luar biasa. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maha besar Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimanapun berada, dikatakan dalam salah satu kitab, yaitu kitab Thariqus Salam min Khusran wan Nadamah, karangan Al-Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Di situ dikatakan bahwasanya di antara orang-orang yang sering banyak maksiat, yang sering terlalaikan dengan masalah dunia, yang sering mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka terlalai karena dilalaikan oleh 4 hal. Pertama apa? Mereka lupa akan kematian. Manusia ini lupa dengan kematian, seolah-olah manusia ini hidup selamanya, seolah-olah manusia ini tidak bakal mati. Padahal kita yakin semua kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Maka dari itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang selalu mengingat kematian. Kenapa Nabi selalu memerintahkan kita ingat kematian? Agar kita bertindak, agar kita mengerjakan sesuatu, kita pikir-pikir terlebih dahulu. Jangan kita mengikuti hawa nafsu. Karena kenapa? Semua nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman bin Affan setiap kali melewati kuburan Sayyidina Utsman bin Affan menangis luar biasa. Ditanya sama sahabat, "Wahai Utsman, kenapa engkau setiap melewati kuburan kau menangis yang begitu luar biasa?" Apa jawaban Sayyidina Utsman bin Affan? "Sesungguhnya aku melihat kuburan. Kuburan inilah tempat pertama kali nanti kita menjadi penentuan. Apakah kita min ahlil jannah atau min ahlin nar, ditentukan dengan di alam barzah." Karena kenapa? Alam barzah ini adalah alam penantian. Alam penantian ketika manusia meninggal masuk ke alam barzah. Dikatakan barzah penantian karena manusia sudah tidak lagi ada hubungan dengan dunia. Dan juga manusia belum memasuki akhirat karena belum hari kiamat. Tapi di alam barzah inilah penentuan apakah nanti setelah kiamat manusia ini min ahlil jannah atau min ahlin nar. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan kuburan itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau sebaliknya bisa menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kebanyakan orang maksiat, mereka lalai untuk mengingat kematian. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, yang sering orang lupa dengan maksiat, yang mereka sering terlalai dengan maksiat, mereka manusia kebanyakan mereka melupakan atas janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'anul Karim bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah katakan, "Man amila solehan min dzakarin aw unthan wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Barang siapa orang yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka akan kami berikan dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan yang lebih baik dari dengan sebab perbuatan mereka. Itu janji Allah. Allah janji Allah akan memberikan kebaikan, Allah akan memberikan kenikmatan bagi orang-orang yang beramal soleh, orang yang beriman. Begitu juga sebaliknya,
Orang yang maksiat Allah ancam di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Allah ancam dengan siksa yang sangat pedih, wabil khusus terhadap orang-orang yang sering zalim, baik zalim terhadap dirinya sendiri maupun zalim terhadap orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Allah katakan dalam surah Ibrahim ayat 42, apa kata Allah? Wala tasabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Janganlah sekali-kali engkau mengira bahwasanya Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu minhu absar. Sesungguhnya Allah mengakhirkan pada hari kiamat nanti, Allah mengakhirkan nanti suatu balasan yang dimana pada hari itu tashkhasu minhu absar, mata mereka terbelalak. Artinya apa? Orang yang zalim kala Allah kasih kesenangan terlebih dahulu. Kesenangan apa? Kesenangan bukan kesenangan, tapi sebetulnya itu adalah siksaan. Allah jauhkan mereka dari Allah sehingga mereka lupa dari Allah, mereka jauh dari rahmat Allah, dan pada hari itu Allah akan menyiksa mereka orang-orang yang zalim. Begitu juga dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-An'am ayat 44, Allah katakan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka talkala mereka melupakan apa yang telah diingatkan oleh Allah. Allah sudah ingatkan tapi mereka lupa. Allah bukakan pintu-pintu kesenangan bagi mereka. Pintu-pintu kesenangan kayak bagaimana? Sehingga mereka bergembira apa yang mereka dapatkan. Seolah-olah itu nikmat dari Allah, padahal itu adalah siksaan dari Allah. Allah ulur mereka. Dan Allah katakan akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dan pada hari itu kami siksa mereka dengan seperti siksaan sehingga mereka menyesal. Dan itu jangan kita berbuat zalim, baik kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri, jangan kita banyak maksiat, kita menzalimi diri kita sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Apa kata Imam Hasan bin Ali? Imam Hasan mengatakan dalam salah satu perkataan, hanu alallah fa'asaw. Mereka itu hina, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu mereka hina. Walau adu alaihi, andai kata mereka dimuliakan oleh Allah, andai kata mereka mulia, la asomahum, maka mereka akan dijaga oleh Allah. Ini yang kedua, yang menyebabkan orang lalai sering maksiat, mereka melupakan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Mereka disibukkan oleh dunia. Mereka itu sibuk dengan dunia, seakan-akan dunia segala-galanya, sehingga mereka korbankan akhirat mereka. Mereka korbankan kebenaran, mereka korbankan yaitu keimanan mereka hanya untuk mencari dunia, hanya untuk mencari ridho manusia, hanya untuk itu mencari kepuasan belaka, sehingga mereka dipermainkan sama dunia. Maka dari itu dikatakan bahwasanya dalam satu hadis qudsi dikatakan bahwasanya Allah bersumpah ketika menciptakan dunia. Kata Allah, ya dunia, khidmatlah engkau kepada orang yang berkhidmat kepada. Artinya apa? Khidmatlah engkau, artinya Allah berikan dia dunia kalau kita ingat kepada Allah. Tapi Allah, jika mereka berkhidmat kepada dunia, maka kau permudahlah. Maka dari itu jangan kita mau diperbudak sama dunia. Dunia harus kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa yang Allah berikan anugerah kepada kita, mungkin harta, umur, ilmu, kita jadikan fasilitas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang melalaikan orang dari kebanyakan maksiat, kata Habib Utsman bin Yahya, orang kebanyakan panjang angan-angan sehingga mereka diperbudak sama dunia. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kita hidayah, petunjuk, Allah berikan kita kehidupan berkah sehingga kita akhirkan hidup kita, Allah matikan kita pada husnul khotimah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.